Allah tidak akan biarkan, pasti dicoba. Maka coba lihat, bala demi bala itu lebih banyak Allah turunkan di mayoritas orang Islam. Bak tempat le Islam kena keputusan bala. Maka ada orang mengatakan, kenapa banjir di Aceh? Kenapa tsunami di Aceh? Kenapa tidak di Bali sana? Pada ide urang himul hendum, orang pakai celana bikini, orang pakai boleh. Tapi kenapa Allah tidak turunkan bala di sana? Oh, tidak, Mas. Allah turunkan bala di mana orang yang mengatakan diri beriman. Kenapa Allah coba? Jadi orang yang dicoba oleh Allah lagi orang ikut ujian. Yang ikut ujian itu orang yang ada dalam pendidikan. Mereka ngaji, ada ujian. Mereka sekolah, mereka ada ujiannya kan? Kan diuji. Orang naik kelapa ada ujian. Orang tarik RBT na ujian. Pernah lihat orang ojek naik ikut ujian? Oh, di ujian di rumah sekolah, berarti dia sekolah, bukan ujian naik ojek. Orang yang aku hamon, orang aku minyak na ujian. Tidak. Ana ujian yang puja ujian iku ada ino, ana ino iku ada. Maka orang yang mengatakan diri beriman diuji oleh Allah. Harus ada ujian. Sukses, maka ujian itu bala-bala itu paling besar kepada yang pertama para nabi berat ujian. Nabi Ibrahim dibakar, nabi macam-macam. Nabi Zakaria masuk dalam pohon kayu, dipotong pohon kayunya, Nabi Zakaria terpotong. Berat ujian nabi-nabi. Setelah itu siapa lagi yang berat ujian? Orang saleh-saleh. Orang saleh berat. Ulama-ulama. Maka coba kita baca sejarah Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Malik itu sampai dipenjara oleh raja-raja. Diusir dari kampung. Berat ujian. Jadi pada pegang hati Allah, ya Allah kenapa kau berikan ini kepadaku? Berat sekali ya Allah. Baru banjir, baru sa'idun. Berat sekali. Kau lain kaya-kaya lah rumah ni pegah berat sekali. Ya kan? Tanya mengeluh. Rupanya orang malim, orang alim, orang saleh, dengku-dengku itu berat ujiannya. Kita yang nggak apa-apa ni mana ada ujian? Nggak ada ujian apa-apa. Maka perempuan itu pun juga lihat Nabi Daud. Dia pandang Nabi Daud pandang dia, terjadilah pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang belaka. Kalau bahasa orang sini, dari mana datangnya lintah? Ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma a'ti baladina Aceh ya Allah minal qaumil zalimin. Allahumma a'ti baladina Aceh ya Allah minal qaumil kafirin bi barakati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar. Para tengku-tengku ustaz kita sering menyampaikan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi ternyata ada nikmat lain yang bisa mengalahkan nikmat iman, bisa mengalahkan nikmat Islam yang sering kita lupakan. Nikmat apa itu? Nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita. Dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis kudusi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, sungguh tidak kuciptakan dunia ini dan isinya. Andai kata Nabi Muhammad tidak dijadikan oleh Allah, mustahil kita ada. Kalau kita tidak ada, kita tidak pernah merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka nikmat yang paling besar Allah ciptakan Nabi Muhammad untuk kita. Dan yang tidak kalah luar biasa, Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dari sekian umat-umat Nabi, 124.000 Nabi. Nah, yang menjadi Rasul 25 orang,
Tapi dari sekian nabi-nabi itu Allah ciptakan umat-umatnya. Nabi Nuh punya umatnya, nabi-nabi lain ada umatnya, tapi Allah pilih kita jadi umat Muhammad. Kita tidak pernah request pada Allah. Kita tidak pernah pesan pada Allah agar jadi umat Muhammad. Tapi Allah memilih kita jadi umat Muhammad. Artinya kita umat yang pilihan. Apa kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sehingga malam ini juga kita masih memperingati sejarah hijrahnya? Kelebihan umat Nabi Muhammad beda dengan umat Nabi lain. Umat Nabi lain di akhirat nanti setelah diperiksa, dihisap oleh Allah, diperiksa amal kebajikan, keburukan. Yang masuk surga, masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Kita juga demikian, tapi bedanya di mana? Umat Nabi lain setelah masuk neraka final, dikunci pintu, nggak keluar lagi. Tapi umat Muhammad itu, walaupun sudah masuk neraka itu, masih ada harapan untuk keluar. Maka ini sering dinyanyikan, dikasidahkan oleh orang-orang Aceh di menasah, di masjid dulu-dulu habis azan. Setia taat Nabi Muhammad, dijak umat dalam neraka. Kan ada bahasa begitu. Nabi Muhammad itu mengambil umat di neraka. Ke api tutung hana geingat. Artinya api yang panas itu Nabi tidak teringat. Api itu lari nanti, tinggal umat Muhammad itu. Dijemput umat Muhammad itu dibawa keluar. Siapa yang dijemput itu? Mereka yang punya iman, umat Muhammad yang punya iman. Mukmin ini terbagi dua. Mukmin itu artinya beriman. Orang beriman itu terbagi dua. Ada mukmin yang pertama namanya mukmin taat. Mukmin taat ini langsung masuk surga dia. Habis diperiksa amalannya dia masuk surga. Itu mukmin taat. Yang masuk neraka itu ada mukmin asi namanya. Mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah. Dia kepada Allah dia percaya, Nabi dia percaya, tapi dia enggak sembahyang. Sembahyang tinggal. Ditanya nanti, kok Allah percaya? Percaya. Nabi mana? Percaya? Percaya. Kenapa enggak sembahyang? Aduh, sibuk di sawit itu. Sibuk di sawah. Nah, ini alasannya. Tapi sembahyang itu wajib kan? Wajib. Mak kenapa enggak sembahyang? Itu saya ngebor malam. Inilah yang masuk neraka. Itu masih ada harapan keluar dia dari neraka. Di pintu neraka, pintu surga itu ada tulisan di pintu surga. Apa tulisan di pintu surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di Ka'bah itu tulisannya. La ilaha illallah. Maka itulah dengan kalimat itu alaiha nahya wa alaiha namutu. Dengan kalimat tersebut kita hidup dan dengan kalimat tersebut kita mati. Kalau kita mati sempat membawa kalimat itu, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dapat mengucap la ilaha illallah itu masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena pintu surga itu tulisannya. Jadi begitu la ilaha illallah kita baca, kayak ketekan remote, pintu surga terbuka, mati kita masuk. Nah itu pintu surga ada tulisan la ilaha illallah. Tapi di pintu neraka juga ada tulisan. Ibu pernah lewat dari situ? Apa tulisan di pintu neraka itu? La yabqa minan nar man kana misqala zarrah minal iman. Itu hadis Nabi. La yabqa minan nar, tidak akan kekal di neraka ini. Artinya tidak akan abadan abadi, tidak mungkin selama-lama jalan di neraka. La yabqa minan nar man kana misqala zarrah minal iman. Mereka yang punya sedikit iman. Sedikit iman. Apa itu iman itu? Amantu billah, amantu birrasul. Itu dua macam aja sudah. Amantu billah, percaya kepada Allah. Amantu birrasul, percaya kepada Rasul. Malam ini kita dua macam itu kan sudah ada. Kita percaya kepada Allah, percaya pada Nabi, maka hadir malam ini. Kenapa kita hadir? Ingin dengar cerita Nabi, karena kita percaya Nabi. Bukan datang kemari untuk melihat makhluk yang bernama Abdul Wahid. Kalau hanya melihat Abdul Wahid kan rugi, Bu. Lebih baik kita undang Abdul Somad, ya kan? Tapi karena ingin dengar cerita Nabi, maka orang yang ada iman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, nanti dia keluar dari neraka. Itu kelebihan umat Muhammad. Walaupun masuk neraka ada harapan keluar. Jadi mudah-mudahan kita minta pada Allah, kita yang hadir malam ini, ibu, bapak, saya ini, kita ini, coba ibu lihat saya lihat ibu lihat bapak, kita saling lihat malam ini. Kita ini cocok isi surga, Bu? Cocok. Yang bilang cocok itu memang muka enggak malu. Kita isi surga. Sholat banyak tinggal, puasa enggak ada, ngajinya pun enggak tentu, kita tarku ta'lum kabirah. Tinggal mengaji itu dosa besar, Bu. Bukan tinggal sholat aja dosa besar. Orang enggak ngaji dosa besar, dia enggak tahu agama dia.
dosa besar, nggak beri zakat, apalagi ibu-ibu dosa dengan orang tua, dosa terhadap anak-anak kita tidak kita berikan pendidikan, dosa dengan suami. Ini kan muka-muka dosa dengan suami semua ini. Waktu ditanya cocok isi surga, cocok, kan nggak malu, kan? Maka ini kita lebih cocok isi neraka. Maka kalau masuk surga alhamdulillah, tapi kalau masuk neraka memang udah calon kita ini, ya kan? Tapi kita minta pada Allah, neraka itu tidak sanggup kita tahan. Jangankan untuk tahan api neraka, api rokok saja kita nggak sanggup ya bukan? Tapi kita mohon pada Allah, andai kata kita ini isi neraka, mudah-mudahan nanti Nabi Muhammad masuk ke neraka untuk menjemput kita di neraka. Itu harapan kita. Maka ini kelebihan yang pertama, Allah ciptakan Nabi Muhammad jadi nabi kita jadi umat Nabi Muhammad. Selawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi'in dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baik itu ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, baik ulama itu yang sudah terdahulu dan ulama-ulama sekarang. Juga kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang terhormat pada guru kita bersama pimpinan dayah ini beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah petunjuk, Allah berikan keberkatan umur dan rizki kepada beliau dan keluarga. Juga kepada seluruh guru-guru yang membantu beliau. Begitu pula kepada pimpinan pesantren, pimpinan balai pengajian, tempat-tempat yang lain yang sudah hadir pada tempat ini. Juga yang mulia dan yang terhormat Bapak Mukim kita. Nah itu Pak Mukim kita, Pak Mukim Ibu, tapi warga kampung saya dulu. Bapak Mukim kita ini di kampung saya dulu. Tinggal beliau di rumah sekolah SD. Beliau bilang tadi 11 tahun di SD. 11 tahun SD, orang lain 6 tahun, dia 11 tahun SD. Pak Mukim kita. Tapi luar biasa, begitu tamat SD 11 tahun jadi Mukim. Orang lain tamat SD semasa sambung SMP, SMA dulu. Beliau enggak, keluar dari SD langsung jadi Mukim. Jadi penghormatan saya juga kepada Bapak Kepala Desa kita. Ya, saya hampir di daerah kami nggak ada lagi Bapak Kepala Desa. Pak kampung kamu anak di Cile nih. Kami di sana udah dibalik Datuk. Saya hampir bilang Datuk, jadi lupa. Nah, Bapak Kepala Desa kita, begitu juga Bapak Kepala Desa kampung-kampung lain mungkin yang sudah hadir pada tempat ini. Juga beserta seluruh perangkat desa yang ada di kampung kita. Juga kepada unsur musbika kalau ada hadir Bapak Camat, Kapolsek, Daramil atau Babinsa atau yang mewakilinya. Juga penghormatan saya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir dan kepada protokol yang telah memprotokoli saya. Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang berhadir malam ini, saya tadi ada dia bilang, ada yang mengatakan Pak Tengku, Pak Ustadz tolong ceramahnya bahasa Indonesia. Nah, di sini banyak orang Jawa Bu ya. Wis kepoto Jawa kami Jawa lho. Aku tenan wong Jawa. Sing gak percaya tak tekon kami basa Jawa. Ning kene Jawa asli apa Jawa palsu? Asli Jawa. Saya mau tanya, kalau Jawa asli mbuh ora roh itu apa artinya? Enggak tahu, itu aja enggak tahu apa juga Jawa. Berarti Jawa palsu lah. Nah, ini takutnya gini, inilah kekurangan kita Bu. Sebenarnya kata pepatah, di mana bumi kita pijak, di situ kita langit kita junjung. Orang Jawa tinggal di Aceh, kalau sempat nggak bisa bahasa Aceh kan aneh. Nah, udah lahirnya di sini, udah zaman kita tanya moyang-moyang bapak-bapaknya orang sini, di sini lahir, bahasa Aceh nggak bisa. Tinggal di tempat orang Aceh. Ditanya orang di mana tinggal, di Perla. Bisa bahasa Aceh? Nggak bisa. Tumbuh gundu. Ya kan? Nah, ini ada kejadian Bu. Inilah ada orang Aceh kawan dengan orang Jawa, tapi sama-sama nggak tahu. Ngopi bareng di kedai, tapi nggak tahu, orang Aceh nggak tahu bahasa Jawa, orang Jawa nggak tahu bahasa Aceh. Kebetulan dua-dua pergi ke sawah. Waktu ke sawah dua-dua, orang Jawa bawa parang. Di tangan orang Jawa itu ada parang. Sampai di tengah sawah ada ular Bu. Keluar ular, besar kali ularnya. Begitu ular itu keluar, orang Jawa bilang sama orang Aceh, Mas, ini ulo Mas. Begitu dilihat orang Aceh terkejut, orang Aceh besar kali ularnya. Orang Aceh bilang, kata. Orang Jawa bilang, udah kata Mas iki ulo. Kata ayawahai. Udah Mas iki ulo, udah kata ini.
Jawa bangai kata. Rupanya bertengkar, ularnya lari. Sampai ke kantor polisi, Kapolsek, diproses, dua-dua nggak ada sinyal. Kan aneh kan pengertian kan? Orang Aceh bilang kata itu disuruh baca. Tapi orang Jawa bilang kata itu kan kodok. Untuk kata masih kiulo. Kan nggak nyambung. Jadi malam ini saya takut ini kejadiannya ini. Nanti saya capek ceramah ini kan. Ada bahasa di belakang rumah dia itu laju rumahku. Orang Jawa tanya apa itu laju rumahku? Ilung dia kamu manggu. Jadi yang nggak malam ini saya tahu ada ibu-ibu orang Jawa tapi kawin dengan orang Aceh, ada kan? Ada orang Aceh kawin normal orang Jawa. Jadi saya nanti kalau ngomong bahasa Aceh, ibu-ibu nggak tahu pulang ke rumah tinggal tanya, mas suami orang Aceh apa urusannya? Jadi alhamdulillah malam ini sebagaimana Pak Rizky kita mengatakan tadi ini udah bikin daya, ini luar biasa. Di dunia ini Bu, ada tempat di dunia ini yang cahayanya tembus ke 7 lapis langit. Cahaya. Itu dilihat sama komputer aja nggak bisa, dilihat pakai apa mikroskop atau satelit nggak dapat. Cahaya itu bisa tembus. Yang bisa melihat cahaya itu adalah malaikat. Tempat di dunia ini. Allah ciptakan tempat. Allah menciptakan ada manusia luar biasa. Manusia yang paling luar biasa. Berjuta-juta triliun manusia, ada satu manusia luar biasa, itulah Nabi Muhammad. Allah ciptakan buku begitu banyak, buku triliunan buku di dunia ini, hanya satu buku yang mulia, itulah Al-Quran. Ada hari di dunia ini, ada satu hari yang paling mulia, itulah hari Jumat. Ada bulan yang paling mulia di dunia ini, setahun 12 bulan, tapi ada satu bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dalam Ramadan itu ada malam, satu malam yang paling mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Ibu kok tahu semua? Capek saya ceramah. Pokoknya duluan ibu-ibu tahu. Ada tempat yang paling mulia di dunia. Apa Allah ciptakan? Setelah Allah ciptakan dunia ini, tempat yang paling mulia yang pertama Allah letakkan di dunia ini, benda yang paling mulia Ka'bah. Itu Ka'bah itu cahayanya tembus sampai 7 lapis langit. Tapi yang bisa melihat cuma malaikat. Maka di tempat Ka'bah itu namanya Makkatul Mukarramah. Makkah. Dulu pertama Allah ciptakan bukan namanya Mekah, apa juga namanya Bakkah. Nama tempat itu Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkatun Mubarakah. Bakkah itu buih. Jadi dunia ini pertama Allah ciptakan berbuih dia. Seperti kita masukin rinso ke tempat mesin cuci. Berbuih dunia ini pertama ciptakan Allah. Setelah itu mengeras. Begitu mengeras Allah letakkan Ka'bah. Setelah itu barulah datang manusia di samping Ka'bah buat bangunan. Begitu sudah rame, baru dibaliklah jadi namanya Makkah. Apa itu Makkah? Kota Makkah. Sebagaimana Madinah. Madinah itu dulu bernama Yasrib. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru dinamakan kota Madinah, kota Nabi. Rupanya tempat yang paling mulia, kalau kita cerita malam ini panjang nih cerita. Yang pertama Ka'bah itu tempat mulia, sehingga seluruh manusia itu tawaf. Manusia tawaf, malaikat tawaf. Tapi ada tempat juga yang Allah khususkan buat malaikat untuk tawaf. Di atas Ka'bah itu, di langit sana Bu, di langit yang ke-7 ada sebuah masjid namanya Baitul Ma'mur. Pernah dengar cerita? Baitul Ma'mur. Jadi di Baitul Ma'mur itu di sana malaikat tawaf. Malaikat tawaf, di bumi manusia tawaf. Nah, jadi dunia ini berputar dia, dunia ini. Jadi itu tempat yang pertama yang mulia. Ini kita singkat-singkat malam ini. Yang kedua tempat yang mulia masjid. Al-Masjidu Baitullah. Masjid itu juga rumah Allah. Maka Ka'bah itu adanya dalam masjid. Masjidil Haram. Jadi masjid di kelilingnya kan masjid, di tengah-tengahnya Ka'bah. Maka tempat mulia masjid. Begitu pula masjid-masjid yang lain. Di kampung-kampung yang sudah ada masjid itu kampung itu sudah mulia. Mulia dengan ada masjid. Maka di masjid itu, andai kata manusia keluar semua, nggak ada orang kosong di masjid, masjid itu tidak akan sunyi daripada dua makhluk. Itu ada dua makhluk yang nggak keluar dari masjid. Yang pertama malaikat. Jadi setiap ada masjid ada malaikat. Yang kedua di masjid itu ada jin Islam. Orang tanya, mungkin jin masuk masjid? Masjid jin aja ada. Jangankan tanya jin dalam masjid jin pun ada. Di Arab itu ada yang namanya masjid jin.
Dulu ada jin masuk Islam, disuruh buat masjid pada Nabi, maka namanya masjid jin. Di Samalanga aja ada masjid jin. Ada di Samalanga itu daerah kampung apa namanya, saya udah lupa itu. Mau masuk ke daerah Mudi itu ada masjid, masjid jin namanya. Masjid itu dulu ada seorang ustadz di Samalanga itu, ada Kiai Abu bahasa kita, dia ngajar jin. Di Aceh ini ada tengku-tengku yang bisa ngajar jin. Daerah Aceh Utara, daerah Abu Benasah Kumbang namanya. Beliau ngajar tiap malam, tapi ada satu malam beliau nggak ngajar. Sampai ditanya orang, kenapa Abu malam ini Abu nggak ngajar, nggak kemana-mana? Dijawab oleh Abu, rupanya Abu itu ngajar jin ya. Ada jin yang belajar sama dia. Di Samalanga itu ada seorang ustadz Abu dulu, dia ngajar jin. Maka dibawalah dia oleh jin ke satu tempat daerah Arab namanya Hamamah. Kampung Hamamah, kampung jin. Dilihatlah ada masjid di sana, maka dibuatlah sebuah masjid. Belum ada gambarannya di Aceh, itulah di Samalanga itu. Nah, itu masjid Hamamah, masjid kampung jin. Ya, coba lihat, ulama dulu ngajar jin. Jin dulu ngaji. Sekarang aneh, orang ngaji bisa jadi jin. Jin dulu mau belajar. Kenapa orang sekarang nggak mau belajar? Kan lebih parah kita sama jin lagi kan. Maka tempat yang paling mulia yang pertama Ka'bah, yang kedua masjid, yang ketiga tempat yang paling mulia itu cahayanya tembus sampai ke langit. Yang ketiga tempat yang paling mulia adalah rumah yang ada di dalam rumah itu anak yatim, orang yang memelihara anak yatim, orang yang kasih sayang terhadap anak yatim. Maka Nabi mengatakan, ana waqafilul yatim fil jannah, saya beserta orang yang menanggung anak yatim itu dalam surga. Sampai Nabi mengisyarahkan dengan dua tangannya begini, artinya rapat sekali. Orang itu nanti di surga dengan Nabi, orang yang menyayangi anak yatim. Kenapa? Nabi kita juga ya yatim. Nabi kita kan masih belum lahir sudah meninggal ayahnya. Yatim. Maka Nabi senang kepada orang yang kasih sayang kepada anak yatim. Di tempat kita ini, di rumah di kampung ini kan ada rumah yang ada anak yatim ya kan? Ada? Rumah siapa yang ada anak yatim? Ya pastinya rumah istri perempuan janda lah. Ya, rumah inang janda. Tapi janda itu bukan semua janda ada anak yatim, karena janda itu terbagi dua dia, Bu. Ada janda yang meninggal suami, anaknya masih kecil di bawah umur, itu namanya yatim. Tapi ada janda bukan meninggal suami, ditinggal oleh suami. Suami udah kawin lain, dia tinggal, dia janda juga. Berarti di rumah dia bukan anak yatim. Berarti dia termasuk dalam golongan mungkin janda bolong lah. Lain mutar dan pegama. Jadi rumah yang ada anak yatim itu cahaya tembus sampai ke langit. Udah, apalagi tempat yang paling mulia. Termasuk rumah-rumah yang ada mengajar Al-Quran, mengajar kitab-kitab yang menyangkut dengan syariat Islam. Termasuk pesantren. Nah, ini pesantren. Walaupun kita lihat kayak begini nih tempatnya, tapi ini tempat ini cahayanya tembus ke langit, 7 lapis langit. Ini tempatnya. Luar biasa kemuliaan. Maka luar biasa kampung kita kalau ada masjid, ada tempat pengajian, ada anak yatim, luar biasa. Jadi alhamdulillah malam ini kita ada pada satu tempat yang cahaya yang disaksikan oleh malaikat. Mungkin kita malam ini juga insyaallah kita juga sedang disaksikan oleh malaikat. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah. Malam ini kita masih dalam suasana bulan Muharram. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang nama bulan. Maka orang-orang dulu, fanatik orang dulu ngajar anaknya, sampai anaknya pun diberi nama dengan nama bulan, supaya teringat ya dengan bulan-bulan Arab. Bulan pertama dalam bulan Arab adalah Muharram. Setelah Muharram, Safa. Habis Safa, tahu Marwah. Itu bukit Safa dengan bukit Marwah. Nah, habis Muharram, Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan setahun. Nah, coba. Sekarang anak-anak sekarang banyak nggak tahu itu. Kita paling hafal itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, Oktober, November, Desember dan sebagainya. Orang dulu sampai lahir anaknya pun diberi nama-nama bulan. Bulan Arab. Lahirnya di bulan Muharram, diberi nama Muharram.
Ada kawan saya dulu waktu saya ngaji di Langsa di Darul Huda dulu, kawan saya namanya Muharram. Itu Muharram lahirnya. Apa peristiwa Muharram ini? Peristiwa Nabi hijrah, berangkat Nabi dari kota Mekah menuju ke Madinah. Maka hijrah itu, nah orang-orang yang berangkat hijrah itu dinamakan kaum muhajirin. Muhajirin. Maka orang dulu lahir di bulan Muharram itu namanya muhajir. Jadi ada anak-anak yang diberi nama muhajir, itu Muharram lahirnya. Kalaupun tidak nama muhajir, di Madinah itu ada orang yang menunggu kedatangan Rasul, namanya kaum Ansar, kaum penolong. Maka orang Aceh dulu kalau lahir anak di bulan Muharram diberi nama Ansari. Nah, menyangkut dengan bulan. Habis bulan Muharram ini bulan Safar, lahir dalam bulan Safar, namanya Safaruddin. Lahir di bulan Maulid, namanya Maulidin. Oh, perempuan tengku, tambah sikit Maulidah. Lahir habis bulan Maulid, bulan Rajab, maka diberi nama Rajab. Rajab ada, tengku-tengku Rajab namanya ada di Aceh. Lahir dalam bulan Sya'ban, namanya Sya'bani. Lahir di bulan Ramadan, namanya Ramadhani. Lahir di hari raya bulan Syawal, namanya Syawaluddin. Orang dulu. Kita sekarang enggak begitu lahir, enggak tahu bulan Arabnya. Kita lihat bulan kalender. Lahir pas bulan 7, bulan Juli. Yang laki-laki si Juli. Yang perempuan, ya Juliana lah. Pas lahir di bulan Agustus, yang laki-laki si Agus. Yang perempuan pasti Agustina. Yang anehnya lahir di bulan Oktober, yang laki-laki si Ok. Yang perempuan Oktober ya. Ilham Mapungoya. Sudah nggak teringat lagi dengan bulan Arab, bulan sendiri lupa. Coba lihat, Muharram ini tahun baru, tapi banyak orang lupa. Pemimpin-pemimpin kita aja lupa. Coba lihat Muharram, kapan ada peristiwa Muharram misalnya? Contoh. Nyok pernah ilef orang udah koi gelung punya betul urut. Di kantor gubernur, di kantor bupati, kantor camat, kan nggak ada memperingati Muharram besar-besaran. Nggak ada tahun baru kita. Malah kita kadang-kadang terbalik buat konser lagi, buat menyambut Muharram konser, maka ilham udah. Tapi kalau tahun baru, coba lihat tahun baru 1 Januari, orang bikin pesta luar biasa. Malam 1 Januari itu ditunggu-tunggu orang. Kasih jam besar, orang ngumpul di lapangan, lihat jam semua, mata lihat jam, nunggu jam itu jarum jamnya bersatu. Ngumpul, malah di detik-detik terakhir itu hitungan mundur lagi. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Udah hampir 5 menit lagi. Begitu jarum jam itu bertemu, senang kali kafir-kafir itu. Yang punya senjata tembak ke atas. Tembak. Yang punya senjata, enggak punya senjata malam itu bakar mercon. Ratusan ribu habis uang bakar mercon. Yang enggak ada mercon, tiup trompet, pom. Itu udah di kita udah budaya begitu. Yang enggak ada trompet, enggak tahu apa mau kentut malam itu. Tiga-tiga tuh kentut menyambut tahun baru. Good New Year baru. Selamat tahun baru. Coba lihat tahun baru. Tapi tahun baru Islam pura-pura enggak tahu. Ya kan? Ini mohon maaf di kecamatan kita, kecamatan Mino, kecamatan Rantau Panjang Perlak. Berapa kampung yang ada buat seperti ini acara Muharram. Maka malam ini cuma bapak kecil kita sama dengku ini di Dayak bikin. Baru ada teringat kita, tahun baru. Udah lupa kita, tapi lainnya coba lihat, lupa orang. Padahal dalam rangka kita peringati tahun baru, coba kita semarakkan tahun baru Islam. Coba lihat negeri-negeri orang, Masya Allah, tahun baru Islam. Kan? Buat lomba-lomba kita buat. Lomba yang bermanfaat kita buat. Lomba yang dengan lomba itu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, bisa dapat pahala. Lomba, ada lomba begitu? Ada banyak. Tapi kita buat lomba kadang-kadang kayak lomba 17-an Agustus. Coba ibu lihat, lomba 17 Agustus itu. Mana ada lomba itu? Udah hadiah kadang-kadang nggak dapat, dosa dapat. Apa lomba kita 17 Agustus? Lomba tarik tambang. Ibu-ibu narik tambang, malah tambang kita diambil orang. Kita lalai, tarik tambangnya coy kok. Minyak kita diambil orang. Minyak di sini cukup banyak, orang ngebor minyak semua di sini, tapi di galon nggak ada minyak. Kami datang kemari duduk hati, mana ada minyak.
Semua galon tutup itu. Dari Kuala Simpang sampai kemarin ada 1 galon. Dan saya lihat antrinya panjang kali tadi. Kalau saya sempat antri di sana tadi, nggak sampai kemari. Antri minyak. Saya teringat, alah tempat malam ini tempat minyak kita datang. Kita pergi terus. Alih namanya untuk yang kurang terus coba lihat. Kita lale tengok tadi tambang kita diambil orang, kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya semen, semua punya. Tapi begitu diperiksa semua nggak ada. Kita punya pabrik gas di Aceh cukup besar, tapi kita selalu habis gas. Kita urina nggak ada di tabung gas, nggak ada gas. Itu lomba manjat pinang lagi, itu lomba 17-an, manjat pinang. Pinangnya udah dipotong, dikasih oli, dikasih ibu puang gemuk ibu. Licin kali, di atasnya ember, di atasnya ada bendera satu, ada bola satu. Naik rame-rame, begitu naik rupanya nggak bisa naik sendiri, pasang ngajak kawan. Waktu ada kawan ya terpaksa naik di pundak kawan lah. Bahu ngonsu injak kawan. Sampai nggak ada tempat lagi mau sampai, rupanya injak kepala kawan. Kawan pun tahan aja. Dia tenang aja, kepalanya diinjak nggak apa-apa, mau ambil bola di atas. Tapi kalau tempat lain di masjid kesenggol sedikit marah minta ampun. Kita aja udah kepo. Kita mau pukul orang-orang sedikit. Tapi kalau di tempat itu injak kepala kawan pun tahan juga, dia mengambil ember di atas. Begitu jatuh, buam jatuh. Yang naik itu pakai celana pendek lagi, celana main bola. Begitu jatuh ya dia peganglah celana kawannya, ditarik terus. Jadi kan buka celana kawan di tengah masyarakat. Rupanya celana ditarik, jatuh semua, kamera di mana-mana. Pokok pinang sudah dipotong ujungnya, nggak ada buah lagi di atas. Rupanya di tengahnya keluar buah. Tengah baju biar bawa saja, ya kan? Malah ada pinangnya lagi. Masya Allah, apa itu? Coba kita buat lomba seperti lomba ini. Menyambut tahun baru Islam. Lomba apa? Buat lomba azan. Itu bermanfaat. Lomba azan. Coba buat lomba azan. Nanti yang bagus suaranya itu kayak suara Syekh Wan tadi. Kalau dia azan itu Masya Allah. Ya kan? Itu lomba azan kita kasih hadiah nanti 50 juta. Banyak kali Tengku. Di Arab dulu ada orang Aceh kan, pernah dengar? Coba buka di YouTube itu mungkin ada masih. Ada orang Aceh ngikut lomba azan di Arab. Entah juara 2, mungkin orang daerah Melabu kalau saya nggak salah. Dikasih uang sama orang Arab 3,4 miliar. 3,4 miliar sekali azan, 3,4 miliar. Itu kalau di Aceh kita azan 3,4 miliar hancur masjid, nggak dapat uang segitu. Udah tumbang masjid 3,4 miliar nggak dapat uang segitu. Tapi di Arab sekali azan. Coba kita lihat nanti azan yang bagus-bagus azannya, kita suruh azan di masjid, kita gaji dia 10 juta sebulan ongkos azan. Itu juara nomor 1. Kita lihat suaranya nanti yang nafasnya panjang. Jangan lihat suara saya. Contoh, hayya 'alas shalah. Suruh adzan maghrib. Kalau suaranya bagus, maghrib adzan, banyak orang dengar. Kurang bagus sedikit, isya, itu udah banyak orang buka TV. Isya, ya la salah, isya, nggak apa-apa, itu orang udah sibuk semua. Orang sedang ngopi semua itu. Kalau ada yang hancur lagi, itu subuh kita suruh azan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subuh itu yang dengar Pak Imam. Udah suaranya jelek, salah lagi. Pak Imam sedang ngambil wudhu di bak itu kan. Pak Imamnya bilang, "Oi, salatu khairum minan naum enggak kau baca?" Dia mic-nya di tangan, dia bilang ini, "Udah lupa." Dia tanya lagi sama Pak Imam, "Baca lagi." Pak Imam bilang, "Udah, enggak usah lagi." Enggak mau baca lagi pun bisa. Pak Imam bilang, "Jangan bilang di mic lah, orang tahu semua." Ya, lupa juga. Jadi sekampung orang tahu semua dia merepet sama Pak Imam kan. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ekonya kepanjangan.
Contoh, ya contoh. Bukan ngejek azan. Cuma suara mic kan sering gitu, bukan? Ada yang satu, tu. Dua, wah. Itu nggak selesai itu masalahnya. Hadirin yang berbahagia, buat lomba-lomba azan. Lomba apa lagi? Lomba tahfidz Quran. Baca Quran. Ini kan lomba itu. Ini kan berpahala tuh. Lomba hafal Quran bila perlu di kampung kita buat lombanya campur aduk. Artinya orang tua, dewasa, anak-anak campur semua. Nggak usah bikin klub-klub. Jangan ini tingkat-tingkat. Nggak usah bikin tingkat. Ini remaja, ini dewasa. Jangan bikin itu. Campur terus. Siapa yang bisa hafal 1 juz, kita kasih uang 1 juta. 2 juz 2 juta. Kalau 30 juz dia hafal 30 juta udah dapat tiket umrah 1. Coba buat supaya orang hafal Quran. Nanti yang tua-tua yang nggak bisa, dia nggak bisa. Memang jangankan 1 juz Fatihah aja nggak bisa. Alhamdulillah. 1 juz nggak bisa, kita kasih hadiah jus jeruk. Banyakin jeruknya, jangan taruh gula biar asam sedikit, biar mencret, biar cepat dia pulang kepada Allah Ta'ala terus. Bikin lomba, kan bermanfaat kan? Lomba tahfidz Quran, lomba sama dia, lomba baca kitab kuning. Itu lomba-lomba yang bermanfaat. Lomba tajhid mayit, cara memandikan mayit, cara mengkafankan mayit, doa-doa mayit. Itu penting, Bu. Ibu bilang nggak penting. Coba lihat, kita tes malam ini ya. Ini di pesantren ya kan. Kalau orang laki-laki meninggal, misalnya yang meninggal laki-laki, kita baca doanya kayak mana? Coba ibu dengar. Betul saya baca Allahumma ghafir lahu, ya kan? Warhamhu wa'afihi wa'afanhu, semua ya kan? Kalau yang perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulha, betul kan? Itu hu laki-laki, ha perempuan. Kalau sempat 2 orang laki-laki, 1 perempuan, 1, kayak mana cara baca? Lahu laha, Allahumma ghafir lahu laha warhamhu. Rupanya inilah perlu, begitu kita ngaji di sini diajarkan kitab yang paling kecil Zamun namanya. Kitab tasrif itu kan, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa seorang laki-laki, huma 2 orang laki-laki, hiya seorang perempuan, huma kalimatnya sama rupanya, huma 2 orang perempuan. Jadi untuk 2 orang perempuan itu huma, untuk 2 orang laki-laki juga huma. Kalau 1 laki-laki 1 perempuan artinya 2 huma juga. Maka bacaannya Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma, dan seterusnya. Kan huma lahu laki-laki, laha perempuan. Kalau yang matinya bencong, ya kan, bencong mati. Apa namanya itu, wadam kan, konsa bahasa kita, konsa, waria bahasa kita. Waria itu laki-laki bukan perempuan. Lahu bukan, laha bukan. Apa kita baca? Lahe. Allahumma ghafir lahe warhamhe wa'afihi wa'fanhe wa akrim nuzulahe. Malaikat bilang yang baca berat lom lah. Jadi kat mana itu Pak Ustaz? Dia perempuan bukan laki-laki. Dia kembali kepada laki-laki, lahu juga. Kan penting kalau. Jadi tetap dia walaupun waria, tetap Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu dan seterusnya. Ini penting pengajian, penting ilmu. Jadi ini ilmu cara solat jenazah, baca doa penting. Sekarang Bu, kita kalau orang hadir tempat main itu banyak. Misalnya ada kenduri orang meninggal. Itu kalau orang datang kenduri ya banyak lah. Apalagi kambing kita potong ya kan. Tapi begitu sama dia semua orang bisa. Asal ada orang yang pertama mengawalinya, urung pertama baca, kita tinggal ngikut. Apa susahnya ya kan. Misalnya ini, astagfirullah, kan tinggal ngikut kita. Hal azim, kita nunggu apa hal azim, apa halana ya kan. Nyambung terus kita itu karena ada orang yang mulai urung pupun bahasa Aceh. Tapi coba baca doa itu kan bukan rame-rame, yang ngaminkan rame, yang baca doa kan 1 orang. Kalau sempat di kampung kita ada 10 orang meninggal, misalnya kejadian musibahnya, mohon maaf dalam kebal Allah begitu antar pengantin kuiho takengon sampai di Gunung Sendang-Endang itu jatuh ke jurang, meninggal 10 orang, dibawa pulang kemari ke kampung kita ini, ke Tanjung ini. 10 orang meninggal. Pak Imam, siapa yang mandikan? Imam kita berapa orang? Ada imam, taruhlah imam dusunnya 3 orang, 7 orang lain, yang 7 orang mainnya siapa yang mandikan? Ya kan? Kita minta tolong sama Pak Lusi.
Pak Kecik tolonglah mandikan. Apa bilang Pak Kecik? Kau urusan dong. Kalau naik mau pulang di, kalau aku pergi gaji, baik teman awak dong. Jadi kat mana Pak Kecik? Bak ke Dor Semir. Ini mohon maaf Pak Kecik. Jadi payah memandikan mayat itu. Kita satu kampung belum tentu semua kita bisa itu memandikan mayat. Jangan kalau satu kampung, setengah kampung aja belum tentu orang bisa. Belum tentu kita ada 20 orang yang sanggup bisa memandikan mayat. Begitu juga baca doa. Begitu Pak Imam udah berangkat, dia tempat saudara dia yang meninggal tuh. Pasti Imam pergilah saudara dia dulu. Kita yang nggak ada saudara sama Imam, siapa baca doa? Rupanya habis makan kenduri suruh baca doa, nggak ada orang baca doa. Dilihat oleh yang punya rumah, ada bapak-bapak pakai baju batik, dia pecinya ada gambar rencong lagi. Dipikir yang punya rumah ini Tengku nih Ustaz. Dia sampai situ, tolonglah Tengku. Dia pun nggak bisa apa-apa, baju aja dia keren. Lihat kiri kanan nggak ada Tengku, dialah baca doa. Pasti baca sama dia, auzubillahi minasyaitonir rajim, dia kiri kanan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ada Tengku. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Ya berhenti sekali ya waladdallin orang amin. Udah itu nggak tahu lagi dia. Nah, rupanya dia pandai juga dia pura-pura aja kuntum ta'lamun. Amin. Afala ta'qilun. Amin. Padahal afala ta'qilun itu artinya apa kamu tidak punya akal kata Allah. Bahasa adanya apa otak wakah. Afala ta'qilun, apa kamu tidak punya otak? Orang ini jawab juga amin. Amin itu kan terima. Untung mereka enggak bilang memang kami enggak punya otak semua nih ya Allah. Yang anehnya salah lagi. Innaka la majnun. Amin. Innaka la majnun. Apa kamu gila kata Allah? Orang ini bilang amin, memang kami gila semua ini. Ya Allah. Rupanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Allah nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Doa mandi junub dia baca. Tapi orang ini amin juga. Amin. Sempat-sempatnya dia dan dikenduri orang mandi junub. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan. Udah itu Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu doa pergi ke WC di tempat kenduri dia berak. Orang amin juga semua. Kan gila semua itu. Yang punya rumah nangis lagi habis itu cium tangan lagi Pak Ustaznya kasih sedekah 100.000. Ada biaya kate. Doa enggak apa-apa dia baca kita kasih sedekah sama dia. Kan lebih baik kita kasih. Nah, astagfirullahaladzim. Kasih celeng aja. Celeng. Saya terkejut juga tadi Pak Kecik bilang ada ibu-ibu bawa celeng. Wes enak nek kene wong wedok kok golok celeng. Nah, celengan kan. Nek Pak Kecik beo telah pada pula. Punya celengan, dumpat petopeng, mam celeng gembui betul jauh. Wah dia pagi sih belum ada ibu-ibu bawa celeng berarti ibu-ibu mebui. Itu bahasa bukan untuk mohon maaf ya kan. Kita udah saling ngerti. Malam ini kita TST Bu, ya kan? Tahu ibu TST? Teh susu telur. Tahu sama tahu ya kan? Ya. Hadirin yang berbahagia, kita kembali lagi kepada cerita tadi menyambut Muharram. Tahun baru. Apa sih yang diperingati orang dengan Muharram tersebut? Muharram Nabi kita hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Apa penyebab Nabi kita hijrah? Yang pertama perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan Nabi kita hijrah ke Madinah? Rupanya ada penyebab. Penyebabnya Nabi kita orang Islam yang ada di Mekah. Islam di kala itu sedang berkembang. Orang sudah di mana-mana membicarakan orang kafir-kafir Quraisy itu udah banyak yang masuk Islam. Udah maju Islam. Tadi saya lihat di HP, saya kemari tadi Bu, saya lihat di media itu. Sekarang di Inggris itu udah banyak kali orang Islam. Mungkin nanti Inggris itu akan menjadi negara Islam. Ada kantor-kantor polisi yang udah dijual, ada gereja-gereja. Kan sekarang ada gereja-gereja dibeli sama, malah di Denmark, di Swedia tuh kan, di Denmark, Denmark saya lihat ada satu gereja dibeli sama orang Aceh, orang Aceh. Dibeli gereja itu sudah dipugar, dijadikan masjid.
Gereja. Orang lain di luar negeri tempat ibadah sudah jual. Anak le orang Jawa gereja. Begitu orang udah hebat Islam sekarang. Cuma di tempat kita aja Islam ini udah kayak gini. Di tempat orang udah maju Islam. Rupanya Bu, waktu Islam udah maju di Mekah, Nabi mengajarkan Islam dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Orang kafir itu melihat Islam udah maju, akhirnya mereka rapat. Mereka duduk meeting rapat di Mekah itu. Mereka membicarakan, ini udah di mana-mana udah orang Islam semua ini. Ini kalau kita biarkan, kata kafir-kafir itu, kalau kita biarkan Islam ini, akan hilanglah agama nenek moyang kita. Hilang kepercayaan nenek moyang kita. Jadi kayak mana? Jalan mengantisipasi supaya Islam ini tidak menyebar, kita boikot. Apa yang kita boikot? Kita boikot orang Islam. Bagaimana cara memboikot orang Islam? Jangan jual barang lagi kepada orang Islam. Barang kita jangan jual kepada mereka, barang mereka jangan kita beli. Sakit mereka jangan kita datangi, sakit kita jangan datang mereka. Jadi segala-galanya di boikot. Nah, ini namanya boikot namanya. Kalau kita sekarang apa bahasa kita embargo kayak minyak-minyak itu jangan dikasih minyak lah. Jadi orang kan udah susah semua, nggak dikasih minyak. Kayak kita hari itu Selat Hormuz di daerah dekat Iran itu, dibendung sama Iran, nggak dikasih lewat minyak, semua susah minyak. Semua ada Selat Hormuz. Kita di Aceh ada juga Selat Hormuz, di Matang Gelumpang 2 di Tutu Kutablang itu. Maka orang Jumrang udah ada Selat Hormuz tuh, titi putus ya kan. Rupanya orang-orang Mekah itu boikot lah. Semua orang udah kelaparan Bu. Mereka punya uang, nggak bisa beli barang. Jadi melihat kondisi itu, Nabi bilang kepada orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang sudah Islam, kita ini sudah diboikot sama kafir ini. Jadi kita ini jangan lagi tinggal di sini. Kemana ya Rasul? Berangkat. Cari tempat perlindungan, cari tempat yang aman. Kemana ya Rasul? Ke Madinah. Kita ke Madinah. Berangkat kalian ke Madinah. Cara berangkatnya jangan rame-rame kata Nabi. Jangan rame-rame. Kenapa? Kalau rame-rame sekaligus kita berangkat, bahasa kita sekarang di sweeping, kita semua dapat. Kita semua ditangkap. Jadi bagaimana ya Rasul? Cara berangkatnya misalnya habis maghrib 10 orang, nanti habis Isya 20, hampir subuh berangkat lagi. Begitu caranya. Berangkat. Jadi waktu berangkat itu ada orang nanya, ya Rasul Anda tidak berangkat? Nabi mengatakan, berangkatlah kalian duluan karena yang dicari-cari itu saya, kata Nabi. Saya belakangan. Coba lihat Nabi kita. Beliau yang dicari-cari, tapi beliau yang lari belakangan. Kalau kita enggak, orang yang dicari itu yang larinya duluan. Rupanya Nabi kita belakangan. Kenapa Nabi kita dibenci oleh orang kafir? Bukan benci Nabi. Nabi kita orangnya cantik, orangnya luar biasa. Semua orang senang sama Nabi. Tapi mereka tidak senang ajaran Nabi. Di saat Nabi menyampaikan agama, dikala itulah benci mereka kepada Nabi. Kalau Nabi tidak menyampaikan agama, enggak benci mereka pada Nabi. Jadi begitu hidup kita sekarang. Mohon maaf, ya gure tanya tungku pimpinan daerah ini. Nanti akan dibenci orang. Kenapa? Kalau dikala dia menyampaikan agama tersinggung. Coba lihat hari ini di TikTok. Ibu punya TikTok semuanya kan? Coba TikTok. Orang Aceh sekarang benci. Ada orang-orang Aceh bukan mendum lah kemah, bukan semua. Tapi ada orang Aceh yang berani agama Abu Mudi Jituna yang di luar negeri. Kenapa mereka benci Abu Mudi? Bukan Abu Mudi, bukan ulama mereka benci mereka terhadap pendapat ulama itu di saat mereka sampaikan agama. Tapi mereka kalau agama tidak sampai hana pegat aku pegah orangnya kamu no bahasa Aceh menyo dengku gedung semua buat gero baik pegah ke kamu ya baru betul dengku ya. Jadi dengku itu harus ngaji, jadi daya agama itu jangan dibawa keluar. Begitu dibawa keluar agama itu memang tidak disenangi nafsu kita. Nafsu kita itu tidak senang kepada agama, Bu. Karena agama itu kita anggap kita semua memenjarakan kita. Coba lihat agama, mencuri nggak boleh, korupsi hancur dengan agama, membunuh tidak boleh, berzina tidak boleh. Agama apa? Tak ada orangnya kafir-kafir di luar, mereka hubungan bebas, seks bebas. Kita bilang kok mengai kafir ji. Tapi agama kita melarang itu. Maka benci orang kepada agama. Maka benci siapa yang menyampaikan agama. Hanya cocok dengan nafsu. Maka di saat kita sampaikan agama begitu. Maka dikatakan oleh Nabi, agama akhir zaman. Orang yang membawa agamanya, udah menyampaikan agama di akhir zaman. Mungkin ini sudah sampai. Kata Nabi, di akhir zaman orang yang membawa agama bagaikan orang yang membawa bara api di tangan.
Cahaya itu kita perlu. Kita berjalan di gelap, bara api itu di tangan. Kita pegang terbakar. Kita campakkan mati. Mati apinya ya kan. Kita pegang tangan kita terbakar. Itu agama hari ini. Kita pegang agama ini. Kita berpegang agama. Kita binasa. Kita binasa hari ini. Itu belum lahir Dajjal lagi. Nanti kalau Dajjal begitu tuh. Lebih parah masa Dajjal. Yang agama yang mengaku Islam dibunuh dan sebagainya. Coba lihat. Tapi kalau kita tinggalkan agama, kita diselamatkan. Rupanya agama hari ini kita pegang, kaputun agama, binasa kita campakkan agama, mati agama, tidak ada agama. Ini nanti akan datang ini di tempat kita, ini tunggu-tunggu ini. Ini waktu begini, mohon maaf, telaki Allah baik. Telaki Allah. Ini masih Tengku baru pertama bikin pesantren ini. Mungkin ini kita dukung. Nanti suatu saat, kalau Tengku ini sudah sukses, sudah ada bangunan-bangunan tinggi di sini, itu udah ada orang benci sama Tengku. Apa kata orang? Ya, kalau Tengku mega kerja tak, rumah 2 tingkat. Tengku tu waktu duduk di tempat kami dulu. Mohon dah bro kerja. Hari ini udah naik Alphard. Ya, kalau Tengku naik Alphard. Mereka lebih senang Tengku jangan naik Alphard. Kenapa? Tengku di atas balai aja Alphard ya. Dia abadi itu baru senang. Kalau Tengkunya sudah kaya, Tengkunya sudah mewah, itu sudah bukan ulama. Kalau naik mobil mewah bukan ulama. Jadi yang mana ulama? Yang naik kerbu. Kerbu, itu ulama saleh, itu ulama akhirat. Naik kerbu, yang naik mobil bukan lagi ulama. Itu akan datang pendapat. Hari ini udah datang begitu. Jadi Nabi Muhammad dulu tidak dibenci orang, tapi di saat Nabi sudah diperintahkan sampaikan agama, di saat itulah mereka musuh kepada Nabi. Malah yang aneh saudara Nabi musuh. Abu Lahab itu kan saudara Nabi, pamannya Nabi, tapi benci kepada Nabi. Kenapa benci? Di saat Nabi menyampaikan agama? Kalau tidak sampaikan agama, enggak marah Abu Lahab. Abu Talib enggak marah kepada Nabi. Malah Nabi kita dipelihara oleh Abu Talib lagi. Tapi di saat sudah menyampaikan agama, tersinggung. Maka waktu ucap Abu Talib mau meninggal. Nabi mengucapkan La ilaha illallah. Abu Talib menggelengkan kepala. Kenapa enggak mau baca Abu Talib? Gengsi Abu Talib. Karena dia memang pemimpin orang besar. Malu dia ikut anak keponakan. Malah kita anak kemul baca. Maka Abu Talib menggelengkan kepala. Padahal Abu Talib yang membantu Nabi. Andai katanya dikirakan Abu Talib dalam surga kepada Allah. Maka itulah agama. Di saat kita sampaikan agama, banyak musuh kita bu. Maka hadirin yang berbahagia. Maka Nabi hijrah. Rupanya orang hijrah. Akhirnya Nabi dikepung tengah malam. Begitu Nabi kita dikepung tengah malam ingin dibunuh, Nabi kita sempat lari di tengah malam itu dengan Abu Bakar. Beliau naik ke sebuah bukit, di atas bukit itu ada gua, beliau masuk ke dalam gua. Ini kalau kita cerita, ini panjang cerita. Akhirnya Nabi berangkat sampai Nabi di Kuba. Di Kuba itu Nabi sempat membangun masjid yang namanya Masjid Kuba. Ada masjid yang Masjid Kiblatain di Arab itu. Apa Kiblatain? 2 kiblat. 2 kiblat. Dulu kiblatnya ke Palestina. Akhirnya Nabi sedang sholat, diperintahkan disuruh paling arahnya harus menghadap Ka'bah. Dulu Nabi kiblatnya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi sedang sholat itu putar Nabi balik ke Ka'bah. Maka dinamakan masjid itu Masjid 2 kiblat. Bahasa Arab Kiblatain namanya. Masih dengar bu? Sedikit lagi. Oh, panitia mau cari sumbangan tuh daya. Saya pikir disuruh turun, Bu. Nanti kalau ada bawa celengan, celeng sih. Ibu kasih sedekah ya, niat pahala untuk orang tua, untuk suami yang sudah nggak ada lagi, anak yang meninggal. Ini kirim pahala. Ya Allah, sampaikan pahala saya kepada orang tua saya. Jadi gelanto bahasa adanya orang Aceh, pajuk miso sama minum es campur. Ibu tahulah harga miso ya kan? Miso 10.000, es campur 5.000. 15.000 berarti satu orang. Kalau meninggal satu orang 15. Kalau meninggal 2 30. Kalau satu rumah meninggal jangan 15 bagi rame-rame, Bu. Dah. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita hijrah lagi ke Madinah. Rupanya orang di Madinah itu udah lama nunggu Nabi kita.
Dah lama nunggu Nabi kita. Begitu Nabi kita datang di Madinah, senang kali orang Madinah itu. Ada anak-anak yang lapor, orang Madinah, Nabi sudah datang. Orang sudah lama nunggu Nabi. Begitu Nabi datang ke Madinah, rupanya antusias orang Madinah itu menyambut Nabi. Dia keluar semua berdiri di pinggir jalan. Mereka bawa rebana. Ibu tahu rebana? Rebana. Rebana ya, bahasa apa sekarang? Bahasa hadrah. Semacam hadrah. Mereka pukul rebana menunggu kedatangan. Itulah dasar pukul rebana dalam Islam. Orang ini pukul rebana, pum 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 pum, prik prik, pum pum prik prik. Sambil mereka bernyanyi. Apa nyanyian orang Madinah menunggu Nabi? Coba dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu kata-kata orang Madinah. Jadi tala'al badru alaina, telah terbitlah bulan purnama. Begitu Nabi kita datang, mereka melihat Nabi begitu cantik Nabi kita, sehingga mereka mengistilahkan Nabi kita dengan bulan purnama. Padahal bahasa Arab, coba lihat, ada syamsul, syamsu wal qamar. Syamsun matahari, kamarun kamar. Tapi mereka tidak memanggil Nabi, mengatakan Nabi dengan kamar. Aturannya kan kamar, bulan. Tapi mereka mengatakan badrun. Apa itu badrun? Bulan purnama. Ternyata di atas bulan itu ada bulan yang luar biasa yang bercahaya, namanya bulan purnama. Maka mereka mengatakan, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Jadi datangnya Nabi bagai datang bulan purnama. Kita sekarang waktu nunggu pengantin pria prehlintu wat Aceh. Datanglah seperti urung-urungnya, seperti Syehwan di sini ya kan. Udah dalai begitu pengantin pria datang mereka berdiri. Bacalah itu Tala'al badru alaina. Kalau kita artikan telah terbit bulan purnama. Itu kalau kita nggak lihat pengantinnya. Nah, anak tak lintu. Begitu kita lihat pengantin prianya, paksa kita balik. Telah terbit bulan gerhana. Gerhana dia lintu. Hitamnya luar biasa. Bukan masalah kulitnya hitam, tapi yang jir ke masalah bahasa Aceh. Ka hitam bek kuto, kagak sien bek beo. Ini kalau sempat campur ini dua macam, bek gasin, bek beo, udah miskin jangan malas. Udah hitam jangan kotor. Ini yang luar biasa, kulit hitam bukan luarnya aja hitam, dalam-dalam hitam. Paling kurang kayak buah manggis lah. Hitam luar, dalamnya putih. Ini enggak, udah kulit hitam, agen tabu-sabu pula. Agen tabu-tabu. Kalau di sini ya kena yang ngambil sawit malam-malam ya. Ninja sawit. Begitu datang ninja sawit itu kita bilang telah terbit bulan gerhana, bulan purnama, ada apa? Begitu dia kawin di kampung kita 2 hari tempo gesi sama Pak Imam diambil Kapolsek. Pak Imam dia kerja juga, kok saya dipanggil Kapolsek? Ada apa ini Pak Kapolsek? Itu yang datang ke tempat kampung Bapak itu pengantin kemarin itu DPO Pak, kepap nih. Rupanya orang dalam percayaan orang juga ada, udah ramah dicari-cari juga. Hadirin yang berbahagia, jadi Nabi kita hijrah. Apa peristiwa yang luar biasa selain daripada peristiwa hijrah? Malah ini kita potong-potong cerita. Itu peristiwa hijrah Nabi. Ini Muharram, ini peristiwa yang luar biasa. Terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram. 10 itu bahasa Arab. Ibu tahu bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Sikit-sikit bisa kan? Coba ibu lihat kemari. Wahidun. Salah bu. Wahid itu kan pidato malam ini. Ibu nggak tahu nama saya? Tahu, kok bilang Wahid satu?
Wah, bahasa Arabnya memang begitu. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Jadi 10 Muharram itu ada peristiwa namanya Asyura. Kenapa dinamakan Asyura? Asyara 10. Itulah pas kejadian di 10 Muharram. Apa peristiwa 10 Muharram? Peristiwa 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa. Nabi begitu hijrah ke Madinah, sesampai di Madinah orang Yahudi puasa semua. Yahudi itu puasa dia. Yahudi puasa. Nabi tanya sama Yahudi, Yahudi, kenapa kalian puasa? Yahudi itu menjawab, hadza yauma Asyura. Ini hari 10 Muharram, Asyura. Memangnya ada apa kalian dengan 10 Muharram itu, kata Rasul. Yahudi itu menjawab, kami bersyukur kepada Tuhan kami karena di 10 Muharram itu tenggelamnya Fir'aun. Tenggelam Fir'aun itu waktu mengejar Nabi Musa. Nabi Musa, coba lihat, Nabi Musa itu pernah tinggal di tempat Fir'aun. Nabi Musa itu dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi kenapa Musa itu dikejar oleh Fir'aun? Coba ibu jawab. Padahal dari kecil Nabi Musa itu di istana Fir'aun. Di saat Nabi Musa menyampaikan agama. Coba lihat, kan masalahnya agama juga. Begitu Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dikejar. Walaupun dia anak, istilah bahasa kita, anak angkat Fir'aun. Dikejar Musa itu dengan pasukannya, dengan pengikutnya. Dikejar oleh pasukan Fir'aun. Sampai di laut, di pinggir laut. Begitu sampai di pinggir laut, Allah mengatakan pada Nabi Musa, Musa, hantamkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa ada tongkat, dihantamkanlah tongkat itu ke laut. Pecah laut, terbelah laut itu dua. Begitu terbelah laut itu, di tengah laut itu ada jalan. Maka kata Allah, Musa, ajak orang beriman masuk ke dalam laut. Masuklah Nabi Musa, karena jalannya bagus. Masuk Nabi Musa. Bagus sekali jalannya, Bu, luar biasa. Rupanya datang Fir'aun. Begitu datang Fir'aun di pinggir laut, dia lihat, loh, ini siapa yang buat jalan ini? Ini anggaran APBN apa APBI? Siapa pegang tender? Cukup bagus jalan itu masa Fir'aun. Sama jalan sekarang. Oh, bagus jalan masa Fir'aun lah. Saya juga tadi waktu masuk kemari saya lihat jalan. Masya Allah. Saya pikir ini nggak pernah masuk Fir'aun kemari. Kalau sempat masuk Fir'aun dikejar Nabi Musa, udah bagus ini jalan kita. Itu kalau sempat live kabar masalah loh. Kayak masih dengar, Bu? Rupanya akhirnya Fir'aun juga masuk ke laut itu. Begitu sampai tengah laut, Nabi Musa sebelah sana, dipukul kembali laut itu. Lautnya nyambung. Tenggelamlah Fir'aun di tengah lautan. Begitu tenggelam, sedang timbul tenggelam, Fir'aun ada bahasanya. Bahasanya nggak orang tahu semua. Nggak ada bahasa di dunia ini. Bahasa apa? Bahasa kelelep. Kita nggak tahu kita itu semua bahasanya. Tapi sempat juga dia ngucap waktu itu. Apa yang keluar? Begitu dia timbul di lautan, sempat keluar suara dari mulut Fir'aun itu. Apa dia bilang? Amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Plum, tenggelam balik. Begitu tenggelam, timbul balik. Dia mengucap lagi. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dia bilang, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dia beriman. Fir'aun beriman. Begitu Fir'aun beriman, malaikat maut dah siap mengambil nyawa. Terkejut juga malaikat maut tuh. Malaikat maut bilang, ya, dalam catatan saya ini dia kan tidak beriman. Kenapa dia beriman? Ditanya balik sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ada apa? Ini Fir'aun ya Allah. Memang ku tahu itu Fir'aun. Tapi kenapa? Dia udah beriman ya Allah. Dia mengatakan di mulutnya, amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Apa kata Allah? Fir'aun, wahai malaikat maut, itu Fir'aun itu sudah kututup pintu taubatnya. Sudah kututup, tidak kuterima lagi taubatnya. Inilah menandakan lebih. Kenapa dia sudah beriman tidak diterima imannya? Itu umat Nabi Musa. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, innallaha yuqbalu taubatal abdi
malam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat umat Muhammad selama nyawa masih di tenggoro. Oh, garah bahasa Arab. Garah. Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Garah. Menyebut saja putar ke merak kenapa saja? Sempat di sini nyawa kita taubat, kita menyesal dengan apa yang kita buat, Allah masih menerima taubat. Kalau sudah keluar kemari nyawa, itu baru tutup. Tapi Fir'aun Allah tidak terima taubatnya umat Nabi Musa. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Maka di 10 Muharram itulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka karena Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Umat Nabi Musa itu Yahudi, orang Yahudi. Yang keputusan Bani Israel sekarang. Karena mereka bersyukur Nabi mereka. Padahal itu Nabi kita juga. Karena bersyukur Nabinya selamat Nabi Musa dari tenggelamnya Fir'aun. Mereka berterima kasih kepada Tuhannya. Apa terima kasih mereka? Mereka berpuasa. Ini yang mereka ucapkan kepada Nabi kita. Kami berpuasa karena tenggelam Fir'aun. Maka kata Nabi kita, kalau itu alasannya, jangankan kalian, saya pun ikut berpuasa di 10 Muharram. Maka ada sunat berpuasa 10 Muharram. Mengikut Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berpuasa karena selamatnya Nabi Musa. Ini kelebihan Asyura. Apalagi peristiwa Muharram itu. Peristiwa Muharram di Asyura 10 Muharram itu banyak, Bu. Termasuk khalaqallahu fihi dunia. Allah ciptakan dunia ini di 10 Muharram. Kepegat dunianya 10 Muharram. Awalu yawma nadzala fihil matar minas sama yauma Asyura. Awalnya turun hujan dari langit. Pertama hujan turun ke bumi itu pas di 10 Muharram. Khalaqallahu Jibril. Allah ciptakan Jibril 10 Muharram. Kasyafat dharri an Ayyub. Allah sembuhkan Nabi Ayyub yauma Asyura 10 Muharram. Waradna fihi Yaqub ala basarahu. Allah kembalikan penglihatan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub matanya buta sampai tidak bisa melihat. Di 10 Muharram itu Allah kembalikan bisa lihat balik. 10 Muharram. Orang buta aja kemalam. Itu bukan masa Nabi Yaqub. Dulu 2014 saya mau berangkat ke Tanah Suci waktu itu. Waktu melunaskan ONH itu, ongkos naik haji di Bank Aceh di Langsa. Ini kisah nyata, Bu. Begitu saya datang ke bank, dipanggil saya oleh kepala bank itu. Begitu dia lihat saya, dia bilang, tunggu. Sini, dengku. Masuk ke dalam, dengku. Dimasukkanlah saya dalam kamar dia, kamar pribadinya di dalam bank itu. Masuk saya. Rupanya ada orang tua satu di situ. Urung tanya, urung perlah. Orang perlah. Kalau saya nggak salah daerah Kenan ya, daerah Likur mau sakitnya. Apa namanya? Daerah-daerah jalan ke Bandung sana. Aleh Blang Bate, orangnya udah tua. Rupanya nenek itu sedang cerita sama yang kepala bank itu. Saya di samping. Ini kisahnya tak. Nenek itu lama buta dia. Buta, nggak bisa melihat. Begitu mau berangkat Tanah Suci, nenek itu bisa melihat. Di Kemalalau. Sampai ditanya yang punya bank, pernah diperiksa, pernah ibu obat? Dibilang sama nenek itu, ada dulu, udah lama kali dia bilang, udah puluhan tahun, ada datang dokter, dan dia bilang, dia suntik ke mata. Tapi kalau kita pikir nggak mungkin dengan suntikan itu, karena dia bilang udah puluhan tahun, kan udah nggak ada reaksi obatnya. Tapi begitu dia mau berangkat ke Tanah Suci, dia bisa melihat lagi. Udah tua nenek itu, tapi namanya udah lupa saya nggak tahu namanya. Dia melunaskan ONH waktu itu di Langsa. Nenek itu bisa melihat kembali. Itu lihat, coba lihat. Jadi bukan cerita zaman dulu nih, cerita sekarang. Orang perlah aja, orang perlah. Tapi daerahnya Kampung, kebanyakan daerah-daerah rumah sakit di situlah. Daerah aku yang Belang Batang kan. Jalan jauh Bandung. Tapi kampungnya nggak tahu lagi saya. Jadi hadirin yang berbahagia, di 10 Muharram itu waradna fihi Yaqub ala basarahu. Efeknya jangan besar kabar. Apalagi peristiwa 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Apa dosa Nabi Daud? Seorang Nabi itu kan tidak mungkin berdosa kan? Sebenarnya pada Nabi kalau kita lihat, Nabi itu tidak berdosa. Dosanya tidak mengulang-ulang. Hanya ulang-ulang. Ya. Salah bak Nabi 3 ne. Walaupun hakikatnya tidak salah. Mesti contoh. Nabi Adam itu kan salahnya makan buah khuldi ya kan? Jadi salah bak nabinya 3 mentang dan contoh kepada kita.
salahnya tidak berulang-ulang. Nabi Sulaiman pernah bak kira unta, dikira kuda kan. Waktu semayang asar sampai habis waktu asar. Rupanya baru teringat. Udah hampir tinggal satu lagi baru teringat dia, udah lewat solatnya. Maka dia taubat pada Allah. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, seluruh yang sudah kau hitung itu semua sedekahkan. Yang sabar, karena satu lagi kau baru teringat kepada aku, kata Allah, yang satu itu punyamu, yang lain itu sudah 99.000 bahasa kita, semua sedekahkan. Karena dengan itu kau lupa kepada saya, kata Allah. Ya benar. Jadi Mbak Nabi tidak salahnya berulang. Kalau lagi tengok salah tengok tapi urutnya orang semayang tubuh, tengok kita lusa pihan ni tengok. Alam tibulut, 3 dah semayang. Hari ini kita salah, besok ulang lah tata. Itu salah. Jadi pada Nabi itu Allah buat salah itu contoh pada kita. Coba lihat. Apa kesalahan Nabi Daud? Nabi Daud ini Nabi Daud. Beliau seorang raja. Rupanya pada satu hari Nabi Daud itu teringat ada ayat dalam Al-Quran. Teringat dia. Ahasiban nas ayyutaraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Ahasiban nas, kata Allah, manusia itu mengira, ini kita kira itu ahasiban nas ayyutaraku ayyakulu amanna, kata Allah. Manusia itu mengatakan, dia memikirkan kita ini cukup ditinggalkan oleh Allah, cukup dengan berkata beriman. Artinya kita ini sudah berkata, longkah aku beriman, saya ini orang beriman. Udah, kata Allah. Mereka pikir sampai di situ saja. Wahum la yuftanun, kata Allah. Padahal mereka belum dicoba. Artinya, orang yang beriman itu Allah tidak akan biarkan. Pasti dicoba. Maka coba lihat, bala demi bala itu lebih banyak Allah turunkan di mayoritas orang Islam. Tempat Islam kena keputusan bala. Maka ada orang mengatakan, kenapa banjir di Aceh? Kenapa tsunami di Aceh? Kenapa tidak di Bali sana? Pada ide urang himul hendum, orang pakai celana bikini, orang pakai boleh. Tapi kenapa Allah tidak turunkan bala di sana? Oh, tidak, Mas. Allah turunkan bala di mana orang yang mengatakan diri beriman. Kenapa Allah coba? Jadi orang yang dicoba oleh Allah lagi orang ikut ujian. Yang ikut ujian itu orang yang ada dalam pendidikan. Mereka ngaji, ada ujian. Mereka sekolah, mereka ada ujiannya kan? Kan diuji. Orang naik kelapa, ada ujian. Orang tarik RBT, ada ujian. Pernah lihat orang ojek naik ikut ujian? Oh, dia ujian di rumah sekolah, berarti dia sekolah, bukan ujian naik ojek. Orang yang aku hamon, orang aku minyak, nak ujian. Tidak. Ana ujian awak puja ujian iku ada ino, ana ino iku ada. Maka orang yang mengatakan diri beriman diuji oleh Allah. Harus ada ujian. Sukses, maka ujian itu bala-bala itu paling besar kepada yang pertama para nabi berat ujian. Nabi Ibrahim dibakar, nabi macam-macam. Nabi Zakaria masuk dalam pohon kayu, dipotong pohon kayunya, nabi Zakaria terpotong. Berat ujian nabi-nabi. Setelah itu siapa lagi yang berat ujian? Orang saleh-saleh. Orang saleh berat. Ulama-ulama. Maka coba kita baca sejarah Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Malik itu sampai dipenjara oleh raja-raja. Diusir dari kampung. Berat ujian. Jadi pada pegang hati ulung, ya Allah, kenapa kau berikan ini kepadaku? Berat sekali, ya Allah. Baru banjir, baru sahidun. Berat sekali. Kau lain kaya-kaya lah rumah. Ini berat sekali. Ya kan? Tanya mengeluh. Rupanya orang malim, orang alim, orang saleh, tengku-tengku itu berat ujiannya. Kita yang nggak apa-apa, ini mana ada ujian? Nggak ada ujian apa-apa. Maka jumlah sedekah. Oh, alhamdulillah. Jumlah sedekah malam ini 4.950.000 rupiah. Hampir 5 juta. Alhamdulillah. Dah, Bu? Masih dengar, Bu? Nabi Daud begitu baca ayat itu, ahasibanas ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Wahai manusia, kata Allah, kalian pikir cukup dengan berkata beriman padahal kalian belum pernah kami coba. Nabi Daud teringat, saya ini termasuk orang yang mengatakan diri
beriman. Tapi kapan cobaan itu akan datang kepada saya? Teringat Nabi Daud, kapan cobaan itu datang? Saya ini termasuk orang yang mengaku diri beriman. Rupanya lama-lama lupa Nabi Daud dengan ucapan ini. Kapan cobaan itu datang? Pada satu hari, Bu, pada satu hari, Nabi Daud sedang santai di istananya. Terbanglah seekor burung. Masuklah burung itu dalam istana Nabi Daud. Dan burung itu seumur hidup Nabi Daud belum pernah lihat burung seperti itu. Burungnya cantik, suaranya merdu, cukup laga, iku panjang, cukup cantik. Belum ada burung seperti itu. Burung itu terbang ke istana Nabi Daud. Dia mutar-mutar dalam istana Nabi Daud. Kemana burung itu berputar, ke situlah berputar kepala Nabi Daud. Wah, Nabi Daud. Kalau bahasa kita hampir 2 jam burung itu nggak pernah berdiri dia. Nabi Daud mutar juga kepalanya hampir 2 jam. Akhirnya burung ini keluar. Dia keluar istana. Penasaran Nabi Daud, belum pernah melihat burung itu. Diikutilah oleh Nabi Daud dari belakang. Nabi Daud ikut burung itu terbang. Rupanya akhirnya datanglah di satu tempat ada pohon rindang. Mbak kayak miu, bahasa Aceh. Burung itu hinggap di pohon kayu itu. Begitu pohon kayu itu burung itu hinggap di pohon kayu, di bawah pohon kayu itu ada kolam kecil. Rupanya airnya jernih. Ada seorang perempuan mandi di situ, di kolam itu. Begitu dia mandi, habis mandi, dia bangun dari kolam itu, dia duduk di bawah pohon itu. Burung itu ada di atas, perempuan itu di bawah. Perempuan itu cantiknya luar biasa, rambutnya panjang, hitam, matanya berkilat, mak cantik kali lah. Rupanya Nabi Daud sedang melihat burung itu, dipandang burung. Rupanya berkediplah mata Nabi Daud. Di saat berkedip mata Nabi Daud, dia lihatlah di bawah pohon itu, nampaklah perempuan itu. Si perempuan itu juga lihat Nabi Daud. Dia pandang Nabi Daud pandang dia, terjadilah pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang belaka. Kalau bahasa orang sini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari setangnya turun ke jari-jari lah. Nabi Daud pun di dadanya, di dadanya. Masya Allah. Cantik burung yang di atas, lebih cantik burung di bawah. Rupanya Nabi Daud ada duk di dadanya, hanya tanda jodoh. Jadi kalau sempat ibu, adik-adik yang gadis lihat seorang pemuda, begitu lihat duk di dada, si pemuda itu juga lihat adik duk di dada, itu jodoh. Ibu waktu lihat saya ada duk, saya udah duduk lihat ibu, berarti kita enggak jodoh. Udah ramai kali masa jodoh semua, enggak mungkin. Dah, rupanya Nabi Daud pulang, Bu. Oh, waktu mau pulang Nabi Daud, ada orang laki-laki di sana, dipanggil Muhammad Nabi Daud pakai bahasa Arab asli. Mas, renese arek tak tekon. Ini apa ya Nabi Allah? Cewek sing jokong kono iku sapa jenenge? Endi ya Rasulullah, iku sing jokong kono iku. Wah, jenenge Butatah ya Rasul. Nama perempuan itu Butatah, bukan Bukulah. Butatah. Wes enek bojoe, burung ya Rasul sik tunangan. Sapa jenenge tunangane? Tunangannya jenenge Auria. Jadi seorang laki-laki bernama Auria. Oh, makasih Mas. Ya, suwun ya Rasul. Berangkat Nabi Daud pulang ke istana. Sampai di istana malam Nabi Daud nggak bisa tidur, Bu. Dengar Nabi Daud. Kalau bahasa kita, kemana Nabi Daud pergi masuk ke kamar, di sini ada bayanganmu, mau makan nampak dirimu, mau tidur terbayang diri. Pokoknya kita bayang-bayang lah. Tapi Nabi Daud nggak nyanyi gitu. Bandingnya setelah kita pan muduleh berkali-kali nemu mang roro ni. Untungku payah dulu apa tantrennya, nah ke ya. Pokoknya bahasa kita begitulah. Nabi Daud dia tidur, terbayang selalu wanita itu. Teringat Nabi Daud. Wanita itu cantik. Maunya dia jadi istri saya. Tapi sayang dia sudah ada tunangan. Tunangannya bernama Auria.
Kayak mana caranya ini si Butatah itu harus jadi jodoh saya. Walaupun sudah tunangan. Rupanya Nabi Daud nggak bisa tidur. Teringatlah Nabi Daud. Situasi negeri waktu itu keadaan tidak aman. Nangrau karu katanya. Rupanya teringat Nabi Daud. Gini saja kita kumpulkan semua anak muda. Ya laki-laki. Kita suruh berangkat perang. Si Auria tadi kita jadikan komandan perang. Kalau berangkat perang, pasti komandannya dulu yang ditembak. Begitulah kira-kiranya teringat Nabi Daud. Besoknya dipanggil semua pemuda. Kumpul semua. Dipanggillah si pemuda. Auria, ada apa ya Rasul? Lain nasi. Kamu saya angkat jadi komandan perang ya. Senang kali Auria itu. Siap ya Nabi Allah. Dia kutu. Kau galak juga komandan walaupun nampak kentu. Gaji ya namu dukan tu namu pai pokoji komandan saya kai keun panglima ka bere walaupun rumah pang beria kabeh tu rupanya siap ya Nabi Allah. Kamu berangkat perang. Nabi Daud bilang siapa yang mati dalam perang syahid. Mati bak perang bela kape. Kalau mati syahid, orang syahid itu tempatnya di surga. Berangkat besok. Siap ya Nabi Allah. Kok senang si Auria itu. Dia jumpalah dengan si Butatah tadi. Si Butatah tunangan dia. Ya bilang, Butatah, ada apa mas? Saya besok mau berangkat perang. Jangan mas, ini perintah Nabi. Bang, walaupun perintah Nabi jangan berangkat bang. Hatiku susah bang. Kalau abang berangkat nanti abang gak balik lagi bang. Si Auria bilang, biarkan aku pergi, aku tetap akan kembali. Pokoknya bang, mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan kepergianmu tak akan kembali lagi. Si Auria bilang, kepergianku hanya untuk kembali, terkecuali bila Tuhan menghendaki. Pokoknya begitulah ujungnya. Ibu sambung aja. Apa doa hilung nyantel kayak gitu. Besok pergilah. Berangkatlah perang. Rupanya si Butatah ini dia tunggu kapan tunangannya pulang. Habis perang bu, kalau bahasa kita udah 1 minggu lamanya. Pulanglah semua masyarakat itu perang. Mereka dari jauh hidup ya Nabi Allah. Kalau bahasa kita takbir, Allahu Akbar, Allah hidup. Nabi Daud tanya sama pemuda itu, siapa menang? Kita ya Rasulullah. Itu tidak perlu kata Nabi Daud. Hanya tak penting. Yang lebih penting komandan kalian kemana? Si Auria mana? Dijawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komandan kami gugur di medan peperangan. Nabi Daud bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hati kecilnya, alhamdulillah. Jadi tidak semua orang meninggal itu kadang-kadang innalillah. Kadang mulut kita innalillah, tapi hati alhamdulillah. Coba pengumuman kepada seluruh masyarakat Dusun Tanjung Tani. Pimpinan daerah kita ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi malam berpulang rahmatullah. Ini contoh Habib Ronu. Iya apa aku ke contoh. Kan melingkar ada pegahnya kau melingkar haji kan? Jangan takut. Ini contoh. Tapi begitu ada pengumuman abi ini kita, guru kita meninggal, semua orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Semalam baru selesai ceramah Tengku Wahid di tempat dia. Semalam dia senyum-senyum. Dia udah bilang, Umar ya Allah kenapa dia diambil. Coba lihat. Kalau meninggal. Itu innalillah. Tapi coba ada pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bulan bin Pulen. Tadi malam sudah meninggalkan kita. Ada orang alhamdulillah. Nyota bonggah kaji tak perlu biar lain tau. Selama ada dia tabung gak silang. Nyoka selama ada bonggah tau. Ada yang bilangnya kameng ada pulih lang kabe ba alhamdulillah. Apa nih milionaji kayak kameng bau kunci dua bawa pintu itu mencok kameng. Kan itu kan orang meninggal yang model begitu kan alhamdulillah bukan. Walaupun mak mulut innalillah tak orang alhamdulillah aman kampung kita. Siapa meninggal apa? Jangan kau dengar lagi yang sudah ditembak sama Kapolsek 2 kali itu ada pencuri kambing itu di kampung kita. Ini alhamdulillah udah. Rupanya Nabi Daud kakek udah labu. Si Auria sudah meninggal, berarti Butatah sudah
Nggak ada lagi itu nah. Hari demi hari berlalu, minggu berganti, bulan pun silih datang menjelang. Bahasa kita, udah lama berlalu, rupanya Nabi Daud datang, jumpalah dengan Butata. Butata, ada apa ya Nabi Allah? Jangan kau harap hujan turun di langit, air di tempayan kau tumpahkan. Biarlah yang pergi sudah pergi, tak mungkin kembali. Aku siap jadi gelanti. Gelantau bahasa dia. Yawanya putar gelanti. Gelantau menggantikan yang utam ramah tu bahasa. Aku siap menggantikan. Apa kata Butata ya Nabi Allah? Saya pun hampir tak naik pikir. Nah, ni tahu bu tak naik pikir. Dan ni kan tu, pikir. Bahasa Aceh Han tidak mau. Kan naik. BKI kan. Berarti pikir tidak naik pikir berarti pikir. Udah jangan terlalu. Ya Rasulullah, saya masih jangan kau tunggu lagi. Aku akan siap menggantikan. Kalau bahasa kita akhirnya oke lah jawaban si Butata itu dia mau kawin dengan Nabi Daud. Kawinlah, menikahlah mereka dengan Nabi Daud. Begitu menikah dengan Nabi Daud, Bu, ternyata pada suatu hari masih dalam situasi bulan madu, sedang senang-senangnya Nabi Daud. Rupanya ayat yang dibaca itulah Allah berikan. Ahasiban nas. Kau pikir cukup berkata beriman? Tunggu. Ayutraku ayakulu amanan wahum la yuftanun. Kau tidak pernah aku coba. Rupanya cobaan itu datang. Nabi Daud sedang senang-senang di istana. Datang dua orang ke istana Nabi Daud bertengkar. Masalahnya sepele, masalah kambing. Yang satu punya kambing 99 ekor. Yang satu lagi punya kambing 1 ekor. Orang yang punya kambing 99 ekor minta beli kambing yang 1 ekor. Supaya genap 100. Orang yang punya kambing 1 ekor, dia tidak mau jual karena itu kambing satu-satunya. Rupanya yang punya kambing 99 ekor tetap memaksa. Kok jual apa enggak? Supaya pas 100. Dia tidak mau jual. Akhirnya bertengkar, dibawalah ke hadapan Nabi Daud. Begitu dijelaskan, ditanya sama Nabi Daud, ada masalah apa ini? Ya Rasulullah, saya punya kambing 1 ekor. Tapi ini punya kambing 99 ekor. Dia minta beli kambing saya 1 ekor. Supaya pas 100. Saya tidak mau jual ya Rasul. Karena kambing ini saya satu-satunya. Ini pusaka ya Rasul, bukan pelangi. Pusaka modal. Ini satu-satunya peninggalan orang tua saya. Dia 99 ekor, dipaksanya saya jual supaya genap 100. Apa itu ya Rasul? Nabi Daud mendengar ini, marah Nabi Daud. Ke siapa marah? Ke yang punya kambing 99 Marah Nabi Daud. Bahasa kita merepet Nabi Daud. Kalau bahasa kita Nabi Daud bilang memang kau tidak punya otak. Itulah kira-kiranya. Tapi Nabi Daud pernah yang kan? Nyah balung kan? Memang kau ini sudah nggak punya perasaan. 99 ekor kambing. Kambing orang 1 ekor kau mau kau paksa kau ambil punya dia. Marah Nabi Daud. Rupanya yang punya kambing ini begitu dimarah oleh Nabi Daud, dia senyum, Bu. Nabi Daud teringat ini orang malah kita marah dia senyum. Dimarah lagi, dibentak lagi oleh Nabi Daud, dia senyum nyinyir lagi. Teringat Nabi Daud, kok saya marah dia senyum. Akhirnya Nabi Daud introspeksi diri. Beliau teringat, apa sih salah saya? Kenapa dia tertawakan saya? Ibu tahu, ternyata yang jual kambing ini, 2 orang ini adalah malaikat sedang menyindir Nabi Daud. 99 ekor kambing, dia mau beli kambing 1 ekor. Rupanya Nabi Daud, Bu, sebelum kawin dengan Butatah tadi, dia sudah punya istri 99 orang. Nabi Daud itu 100 istri Nabi Daud. Nabi yang paling sikit istrinya itulah Nabi Muhammad. 9 ada yang mengatakan 11. 9. Umat yang paling sedikit, umat Muhammad 4 orang bisa kawin. Umat Nabi lain banyak-banyak bisa kawin. Umat Muhammad bisa kawin 4 orang, tapi kita berani cuma 1. Ada yang sampai sekarang 1 pun belum kawin. Lebih parah. Nabi Daud itu istrinya 99 orang. Dia ambil punya orang 1, pas 100. Inilah sindiran ini. Begitu teringat Nabi Daud, lari Nabi Daud. Lari dia tinggalkan istana, dia naik di atas sebuah bukit. Beliau nangis 44 hari beliau sujud di tanah, enggak angkat kepalanya. Enggak makan, enggak minum 44 hari.
Ada ibu tanya 44 hari nggak makan minum nggak meninggal. Baik ada yang nanya kaim gede. Ada aja ibu tanya. Itu memang Allah dah buat begitu. Apa ibu tanya? Suami ibu 3 kali nggak makan mati tu. Ini Nabi ini kan contoh kepada kita. 44 hari Nabi Daud itu nangis, air matanya keluar bu, kena rumput kayak kena rondak, mati semua rumput. Mati nalu. Kenapa? Air mata dosa yang dia keluarkan. Taubat dia kepada Allah. Nangis dia nggak berani angkat kepala, malu kepada Allah. Rupanya dia taubat, minta maaf, minta ampun pada Allah. Turunlah malaikat Jibril. Begitu turun malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Nabi Allah Daud, taubatmu tidak diterima oleh Allah. Tambah besar nangis Nabi Daud. Ditanya Nabi Daud, kenapa dong taubat saya tidak diterima Jibril? Apa kata Jibril? Daud, ya Nabi Allah Daud, ini taubatmu menyangkut hablum minan nas. Dia ibadah kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, tapi ada hubungan dengan manusia. Masalah kita curi orang kita ini menyangkut dengan Allah, ini dengan manusia. Tapi masalah ini enggak sholat itu enggak menyangkut dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita curi punya orang itu menyangkut dengan manusia. Ini Daud permasalahannya kata Jibril, kau tidak diterima taubatmu. Si Auria itu meninggalnya di perang. Dia meninggal yang bunuh orang lain, tapi yang buat program itu kamu Daud. Ya, buat program rayo banyak masalah. Jadi kita pikir kita yang buat programnya enak-enak aja lah kan, ini bukan aku, iya bukan aku, tapi bapak buat program hancur orang semua. Jadi kenang, awak buat program, jadi tanya-tanya urus-urusnya atau programnya waktu siapa itu dia yang buat program, gubernur kah, bupati kah, pula awak buat program. Kalau memang rela ada yang mendung, gara-gara program masalah di kampung siapa yang buat program kampung Pak Gisi? Kalau program enggak, maksudnya program itu kan terbagi dua juga, ada program baik. Ini contohnya program pesantren. Kenapa pesantren bisa ini? Karena program baik sih, kebaikan itu untuk bagi sih juga ada fee-nya bahasanya. Ya kan? Maka begini kita coba lihat. Man a'ana ala ta'ah fa huwa syarikullah. Man a'ana ala ta'ah fa huwa syarikullah. Wa man a'ana ala ma'siyah fa huwa syarikullah. Siapa saja yang menolong, man a'ana ala ta'ah, siapa yang menolong kepada kebaikan, fa huwa syarikullah, dia sudah bersyarikat. Kita tolong orang lain berbuat kebaikan, kita ini sudah ada fee di situ. Dengan program kita orang pergi ngaji, ya mesti lagi nyoli pegak pesantren lepas gesi, ijak ber orang lain dapat pahala orang ngaji itu, pak gesinya dapat program dia. Kalau ronahan ngaji ke gesi, yang kayak monobuta. Orang yang menolong orang lain berbuat kebaikan, dia ada fee kebaikan. Sebaliknya, man a'ana ala ma'siyah fa huwa syarikullah. Orang yang membantu pada buat maksiat, dia termasuk bersyarikat. Nah, bahasa Aceh, mungkin ibu-ibu nggak tahu, nanti pulang tanya sama suami masing-masing. Bahasa Aceh jamun, si mat bajau, si peh talo, si deng kedro, mandum tha. Nah, itu apa artinya? Si mat bajau, orang yang mat bajau aja bahasa Indonesia. Enggak ada puan, lu bak Google gro. Si mat talo, orang yang pegang tali, si deng kedro, urang deng kedro, itu sama. Maka ada bahasa orang Aceh, bui ngasel heng urang let. Orang kejar babi itu dia pakai anjing. Ada orang dia di belakangnya. Itu babi, anjing sama orang kejar. Itu satu klub. Tambah lagi ada orang nonton. Nah orang nonton. Iri kedua nonton. Ngekun. Bak-bak udah lihat bui. Kena ni camong. Nafi. Dosa juga dia. Kena. Kalau dia tahu babi itu memang mau dijual. Yolah cerita apa bui. Mahama ya kan. Kita bunuh babi di kampung bukan untuk makan. Tapi kalau orang cari babi untuk dijual, itu orang-orang yang kasih tunjuk ke situ dia lari. Itu ada juga dosa. Orang pegang gede. Ini hanya terjaluk dia. Ada orang buat kafe sekarang. Ini kan semua kafe. Kita lihat semua kafe ya bukan? Kafe semua Islam dah nggak ada lagi sekarang. Orang buat kafe. Di kafe itu ada tempat remang-remangnya di sana. Ada lampu remang-remang. Ibu dahurung ijak yang cewek kena. Mencewek. Nyan gara-gara yang mencewek, nyan yang punya kafe itu ada fee mencewek. Di kafe itu sekarang semua ada cok listrik. Ada cok untuk orang ngecas HP.
Di situ anak muda duduk sampai tengah malam, dia main game, main judi itu. Judi. Dia sediakan tempat. Walaupun kita bilang, "Ilah mana aku kupu belah iya." Tapi drone nu sedianya, listrik nu sedia ngai main HP, tahu kita dia berjudi segala. Itu dosa juga yang buat kafe itu. Ya, ni nak terjalak dia. Tapi gah dia orang jual sabu-sabu makan haram. Yang lagi yang kan berjual hari. Kita sediakan tempat di tempat kita. Jadi menyediakan tempat. Dia tidak berzina, tapi dia menyediakan hotel untuk berzina orang. Tak banjian Pak dosanya. Dosa juga dia menyediakan tempat. Ya, negara. Makanya man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Orang yang membantu kepada kebaikan, dia dapat fee. Begitu sebaliknya man a'ana alal maksiyah. Orang yang membantu kepada maksiat, dia termasuk. Ya, orang teken, orang tampung. Maka polisi sekarang menangkap pencuri kan bukan yang orang mencuri aja. Si penampung juga ditangkap. Icok Honda licu pun orang tanya orang ni dah icok Honda. Ini Hondanya. Bapak yang kata, "Saya enggak, kereta ditaruh di rumah saya." Bapak tahu dia ini. Kenapa ini bapak ini Honda curi? Bapak penampung. Agak icok sini kalah. Maka rohlah mencarikannya. Jadi hotel buka penuh Pak Kecil. Semua kita lain Pak Kecil ngancok. Rupanya inilah yang pernah dikerjakan Nabi Daud. Kata Jibril, dia si Auria tadi terbunuh. Bukan kau yang bunuh Daud, tapi programmu. Taubatmu tidak diterima oleh Allah. Nabi Daud tanya sama Jibril, "Ya Jibril, jadi gimana caranya ini Jibril?" Apa kata Jibril? "Wahai Daud, turun engkau dari bukit ini, cari kuburan si Auria itu di medan perang. Datangi kuburannya, lalu duduk di atas kuburannya. Minta pada Allah agar Allah mengizinkan kau berbicara dengan roh si Auria tadi. Minta maaf." Turunlah Nabi Daud dari bukit itu. Udah 44 hari nangis Nabi Daud. Gak makan, gak minum, turun Nabi Daud. Begitu jumpa kuburan si Auria itu di medan perang, Nabi Daud duduk di kuburannya. Nabi Daud bilang pada Allah, "Ya Allah, ada apa yang Nabi Daud? Beri izin saya ingin berbicara dengan roh si Auria ini ya Allah." Allah berikan izin. Dipanggillah roh si Auria ini dari kubur. Dipanggil, "Auria." Dijawab oleh roh si Auria ini dari kubur. "Ada apa ya Nabi Allah?" "Maafkan saya Auria. Dengan program saya kau meninggal sehingga kau tidak dapat merasakan nikmat dunia. Istri tunanganmu saya ambil. Mohon maafkan saya." Dijawab oleh roh si Auria ini, "Ya Nabi Allah, tidak ada maaf bagimu." Tidak ada maaf. Lari balik Nabi Daud, nangis balik, sujud lagi di atas bukit 44 hari lagi, Bu. Enggak angkat kepala, enggak minum setetes air, nangis Nabi Daud, enggak peri-peri. Rupanya taubat Nabi Daud tidak diterima oleh Allah gara-gara menyangkut dengan roh si Auri. Allah buat cara. Nah, ini contoh kepada kita, Bu. Rupanya roh si Auria itu Allah nampakkan surga. Dari sekian deretan surga itu, ada surga kalau bahasa kita kayak di hotel, ada VIP. Hotel yang luar biasa. Kalau bahasa kita di VIP itu, udah hotel luar biasa. Ada AC, ada kulkas di dalamnya, ada kamar mandi ya bukan? Rupanya di antara surga itu, ada surga yang VIP bahasa kita lah. Surga luar biasa. Dinampakkanlah kepada roh si Auria tadi. Begitu roh si Auria lihat surga itu luar biasa, ditanyalah pada Allah, "Ya Allah, ada apa? Untuk apa? Untuk siapa kau berikan surga ini ya Allah yang luar biasa ini?" Allah menjawab, "Surga ini saya berikan kepada orang yang mau memaafkan dosa orang lain." Yang mau memaafkan dosa orang lain. Nah, ini yang paling payah, Bu. Memaafkan payah. Minta maaf mudah. Mudah minta maaf, tapi memaafkan payah. Kadang memaafkan itu sakitnya, Bu. Kalau sakit biasa mudah kita maafkan, tapi kalau sakitnya tuh di sini, anak kita dibunuh, suami dibunuh, rumah dibakar, dia minta maaf. Ibu mau maafkan? Ibu gak rumah buraya aja, tapi suami yang terbunuh kan gak bisa ditukar lain. Ditukar lain, tapi suami dulu. Anak kita kan payah memaafkan, payah memaafkan. Minta maaf mudah. Ada anak muda di 17 Ramadan potong kambing di masjid, di Menasah, di surau. Begitu potong kambing, janji anak-anak muda, ini kambing ini kita makan sama-sama. Habis sembahyang kita makan sama-sama, jangan bawa pulang. Ya. Atau buka puasa sama-sama. Rupanya pas buka puasa, Pak Imam, dicontoh Pak Imam. Pak Imamnya ngambil plastik.
Dipeganglah seroknya kan, dicawu oleh Imam begitu lihat nangka dipindahkan. Daging dimasukin ke plastik. Rupanya udah dimasukin daging semua diikat pakai karet. Ada anak muda lihat kan, orang ini sudah sering lihat. Dia bilang janji nggak bawa pulang. Tapi Pak Imam udah 2 plastik. Rupanya ada anak muda 1 orang nggak sanggup, dia lihat, marah dia, dipegangnya leher baju Pak Imam, ditinjunya Pak Imam, puam ditinju, muter-muter Pak Imamnya ke dalam belanga si kambing, dalam belakang si kambing itu, di belanga itu gedubung, jatuh nangka masuk ke sarung Pak Imam semua. Rupanya kan, ditanya anak muda lain, kenapa kau pukul Pak Imam? Kenapa tunggu Imam kapol? Kan memang kurang aja kak. Anak muda itu bilang, kan janjinya jangan bawa pulang. Kita makan sama-sama, itu Pak Imam mau bawa pulang. Ditanya sama Pak Imam itu masukin plastik daging kambing mau untuk apa? Mau bawa pulang nggak? Bukan, kata Pak Imam. Ini malam ini kan nuzul Quran. Nanti tengah malam anak-anak ini bacakan, tengah malam mereka bisa makan. Gak saya tinggal ini terus. Kan dah lihat kan ya? Si pemuda yang ninju tungku Pak Imam ini kan malu dia kan? Malu, akhirnya malam itu bubar, pulang semua. Minta maaf mudah. Dia tunggu bulan puasa hari raya. Begitu hari raya Pak Imam pidato, mari kita berdiri semua saling salam-salaman, memaaf-maafkan. Rupanya anak muda salam Pak Imam. Si pemuda yang tinju Pak Imam itu ya nunduk di belakang anak muda lain ya kan. Dia nunduk. Pak Imam nggak lihat-lihat. Begitu sampai di Pak Imam, dia baru pegang tangan Pak Imam, dia bangun. Pak Imam. Pak Imam pun lihat hati Pak Imam ya kan. Dia bilang, Pak Imam, mohon maaf Pak Imam ya atas insiden 17 Ramadan kemarin yang saya tinju Pak Imam yang jatuh di belanga daging kambing itu. Mohon maaf ya. Pak Imamnya bilang begini, ya sama-sama ya. Ya sama-sama dia bilang. Sebenarnya apa sama-sama itu? Maksud sama-sama Pak Imam itu apa? Yang maksud Pak Imam itu sama-sama kalau kau tinju aku jatuh di belanga, aku tinju kau gitu juga biar jatuh baru sama-sama. Ya kan? Mata cek ilong pi lagi nyanci kau imu. Ne pemaang kau imu jet ilong pi lagi nyanci kutumbok kah baru mah. Ya kan? Rupanya maaf itu payah bu. Minta maaf mudah. Ne pemaang kau imu jet kau imu. Tapi hati kau imu nyalok tumbok kah baru langung-langung. Ana mah pakai mah. Pakai tadi male kan itu kan. Malu maka memaafkan. Jadi surga yang Allah berikan itu yang luar biasa bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Ini dinampakkan kepada roh si Aulia tadi. Begitu roh si Aulia dengar itu, apa kata roh si Aulia? Ya Allah, saya punya problem dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu punya masalah dengan saya. Andai kata saya maafkan Nabi Daud, apa kau berikan surga itu kepada saya? Kata si Aulia. Apa kata Allah? Jangankan kepadamu, siapa saja yang mau memaafkan orang lain akan saya berikan. Bukan kamu saja, tapi siapa saja yang mau memaafkan orang lain akan saya berikan surga ini. Maka dijawablah oleh si Aulia itu, ya Allah, sudah saya maafkan dosa Nabi Daudnya. Rupanya terjadi itu di 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Nah, ini kelebihan Muharram. Apalagi peristiwa Muharram? Banyak bu. Akhraja Yunus min batnil hut. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus begitu di tengah lautan, sampai di tengah lautan Nabi Yunus rupanya akhirnya loncat ke dalam laut. Begitu Nabi Yunus loncat di laut, Nabi Yunus ditelan ikan. Masih dengar bu? Masih. Yuk pulang bu yuk. Nabi Daud loncat ke laut ditelan ikan, tapi ditelan tidak dimakan. Ibu mikir apa enggak? Ibu ada dengar saya bilang? Nabi Yunus jatuh di laut ditelan ikan tapi tidak dimakan. Apa bedanya ditelan sama tidak makan? Karena begini, kalau ditelan itu sudah masuk ke perut, dimakan itu belum tentu masuk ke perut. Ada orang makan aja tapi nggak masuk ke perut. Orang gigit-gigit bonbon karet, yang makan bonbon karet itu kan nggak dia telan kan, akhirnya makan dia ngeludah, berarti makan nggak telan. Tapi kalau ditelan belum tentu dimakan. Orang makan obat, dia ambil obat yang masuk ke mulut, telan terus nggak dimakan. Jadi Nabi Daud ditelan sama ikan, bulat ditelan sampai di perut ikan itu, karena tidak dikunyah Nabi Daud nggak meninggal.
Sampai di perut ikan itu Nabi Daud kayak ikan di akuarium. Ikan di akuarium kita bisa lihat ikan itu bisa lihat kita ya kan. Begitu Nabi Daud di perut ikan. Nabi Daud itu lihat isi lautan semua. Dalam perut ikan itu Nabi Daud berzikir. Apa zikir Nabi Daud? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya di 10 Muharram mulut ikan itu terbuka, Nabi Daud keluar terdampar di pinggir pantai. Itu terjadi di 10 Muharram. Apalagi peristiwa 10 Muharram. Sebenarnya banyak cerita. Cukup beliau cerita bagi 10 Muharram. Jadi banyak lagi cerita-cerita di 10 Muharram itu nggak sempat kita cerita. Ada akhraja Nuha minas safinah, keluar Nabi Nuh dengan kapalnya. Juga ada cerita Nabi Allah Adam diterima taubatnya, banyak ceritanya. Tapi malam ini inilah jadi peristiwa di 10 Muharram itu. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Muharram ini, Allah banyak sekali melepaskan peristiwa-peristiwa orang dari penjara dan sebagainya, termasuk Nabi Yusuf Allah keluarkan dari penjara. Mudah-mudahan dengan Muharram ini Allah keluarkan kita dari segala kemaksiatan, Allah keluarkan kita daripada segala kesempitan. Ya, mudah-mudahan kita ini Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa jam 11:30 waktu